Oke, Pak Hafel. Jadi apa nih Pak yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Persilahkan. Mungkin kalau dari saya ya Pak, saya kan sebenarnya eh, mahasiswa calon fresh graduate ya. Di Oke. bulan-bulan 9 baru ada wisuda gitu. Kalau untuk sekarang bisa terbilang masih menunggu wisuda gitu Pak. Jadi saya udah antisipasi dari sekarang untuk develop diri juga, kemudian juga untuk perbanyak experience, pengalaman, dan project gitu. Ya. Kalau untuk penilaian dari beberapa orang untuk uh, saya di sekarang ini bisa cukup mengikuti fase lah gitu karena uh, saya waktu itu pertama kali mencari pengalaman di luar kampus non akademik itu magang online ya full remote itu ketika di semester 3. Jadi Oh, itu pertama kali itu. Karena kalau saya orangnya learning by doing gitu Pak. Dimana kan kalau misalkan hanya teori atau misalkan penjelasan itu biasanya hanya bertahan sebentar gitu di kepala saya. Jadi bakal cepat oke. lupa. Oke. Jadi makanya saya ngakalinnya biar bisa awet gitu ya. Saya learning by doing gitu. Entah misalnya ngerjain project di luar gitu. Atau misalnya saya ikut internship gitu atau volunteer di perusahaan yang membutuhkan misalnya untuk latar belakang saya ini kan sebelumnya dari teknologi informasi ya, diploma Oh, 3 oke. di IT. Kampusnya di Institut Teknologi BL Sumatera Utara. Oke. Nah, jadi saya cari untuk internship atau volunteer yang via remote dikarenakan tuh waktu itu kalau untuk kampus saya ini sebenarnya dia itu sistemnya full asrama gitu. Oke. Agak-agak semi militer lah gitu. Jadinya saya nggak bisa keluar asrama lebih dari 1 hari itu. Makanya kenapa saya cari magang yang remote gitu. Kalau untuk di total Pak dari semester 3 saya pertama mulai magang sampai sekarang itu total itu saya magang itu 8 kali di 8 perusahaan. Wow. Total itu mungkin tujuhnya itu startup remote ya dan 1 kali itu di corporate onsite. Kalau saya total-total mungkin sekitar hampir 3 tahun ya kalau untuk pengalaman magang ya masuk tahun ketiga lah kalau sekarang. Jadi walaupun dengan penilaian orang sudah cukup, tapi saya masih merasa kayak masih ada yang kurang gitu dari saya. Kurang tahu juga apa gitu. Karena beberapa kali saya kan coba ya untuk di semester 5 waktu itu sebelum sebelum semester akhir ya. Semester akhir kan saya 3 tahun di semester 6 ya. Jadi di semester 5 itu saya iseng-iseng apply untuk uh, full time working gitu. Dan lolos sampai ke tahap interview user. Cuman ketika di usernya ini butuhnya onsite gitu. Ditambah lagi eh, harus datang ke Jakarta untuk onsite-nya. Jadi ketika di user beberapa kali eh, ketolak lah gitu karena kan saya harus di asrama gitu ya. Jadi kayak oh ya udah seenggaknya bisa mencapai ke user lah gitu. Harapan saya sih sebenarnya kalau udah selesai kuliah gitu mau lulus, jadinya harusnya ada kemajuan gitu ya. Cuman ternyata ngestaknya di user-user juga sampai sekarang. Saya bingung juga gitu. Eh, Mungkin kalau dari saya ini kali ya Pak, untuk ketika saya ditanyakan di via HRD gitu untuk interview HR, kemudian ada tes challenge-nya gitu, kemudian ada eh, sampai ke psikotes gitu ya. Itu beberapa kali, ini mungkin masuknya pertanyaan kali ya Pak. Beberapa kali itu saya baru sampai di interview HR, baru mau interview HR, tapi disuruh ngisi form yang banyak isi data pribadinya gitu yang kayak KTP, nomor KTP dan lain-lain gitu. Sedangkan kan belum pasti diterima ya. Itu sebenarnya gimana ya Pak? Apa wajib diisi gitu atau bisa hanya diisi yang data yang tidak sensitif aja gitu? Oke. Sudah Pak? Iya, sudah. Ya. Oh, luar biasa ya. Ini banyak hal Pak yang bisa diulas nih Pak. Ini video Anda wajib ditonton sama sebanyak-banyaknya orang yang mau lolos
kuliah atau mahasiswa, Mbak. Jadi penyampaian Bapak tuh bisa dipelajari sama mahasiswa baru, mahasiswa galau, mahasiswa mau lulus, mahasiswa Iya, iya. fresh graduate bener-bener barusan wisuda. Banyak banget yang bisa diambil nih. Saya coba simpulkan dulu baru ke pertanyaan. Karena pertanyaan Bapak itu sebenarnya Bapak sendiri udah tahu jawabannya, tapi coba saya putar dulu. Nomor satu, yang Anda lakukan itu udah amat sangat benar. Sangat jarang sekali ada orang yang selama kuliah magang bisa sampai 8 kali. Saya nge-review CV ribuan orang yang bisa di angka itulah ya, di atas 5 aja, itu nggak banyak gitu, Pak. Magang selama kuliah, gitu. Nah, ini Bapak bagus banget, gitu. Lah, bagusnya ini gara-gara apa? Saya ngelihat, ya, tetap Pak, namanya pengalaman kerja atau magang, itu ada 3 faktor utama. Yang pertama itu keinginan. Yang kedua, itu kemampuan. Dan yang ketiga itu kesempatan. Kenapa kok Iya. Bapak harus, kenapa saya breakdown? Karena Bapak saya tadi bilang, saya udah ngelakuin ini semua kok saya ngerasa masih ada yang kurang. Makanya saya akan bantu untuk definisikan itu. Tanpa Bapak sadari, Bapak tuh sudah punya 3 hal ini. Bapak itu Oke. punya keinginan. Berarti Bapak sangat berdedikasi dengan jurusan IT ini. Ada yang dicintai di Iya. dalamnya. Misalkan, Bapak tadi bilang diploma. Diploma lebih banyak ke prakteknya daripada S1 memang kayak Betul. gitu. Karena vokasional gitu. Vokasi itu begitu. Jadi kalau misalkan, apalagi jurusannya IT. IT itu bukan jurusan atau yang mengandung mata kuliah yang fungsinya itu hanya dihafal. Dia itu praktek. Iya. Apalagi ada Betul. di vokasi, di diploma kayak gitu. Ya, itu memang dipraktekkan. Nah, Bapak dengan sadar atau enggak sudah mencintai itu. Berarti sudah punya keinginan yang kuat gitu. Untuk nanti kehidupan saya ke depan itu berhubungan dengan ini. Oke. Yang kedua, Bapak juga sudah punya kemampuan. Kemampuan apa? Nggak usah lihat dulu beberapa kali gagal interview user, nanti kita bahas. Tapi di sini Bapak udah lolos magang terus. 8 lagi. Dan saya yakin bisa ditambah lagi tuh. Gitu. Yakin Iya. saya. Gitu. Berarti perusahaan itu tertarik dengan kemampuan Anda. Gitu. Karena kalau sekali Bapak masih ngerasa kebetulan, nah sekarang kebetulan kok 8 kali. Ibaratnya begitu. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi fokuslah kepada 8 kali perusahaan terima saya magang. Artinya ini bukan kebetulan. Kayak gitu. Berarti Iya. Bapak sudah punya kemampuannya. Nah, sadari itu kemampuan Bapak. Bapak orang IT, kuatnya di front end, silahkan. Back end, boleh. Full stack, silahkan. Kayak gitu. Itu tetap yang harus Bapak latih. Nanti saya bahas juga di situ. Tapi sadari Bapak sudah punya kemampuan itu. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah adanya kesempatan. Gitu. Kesempatan-kesempatan magang itu banyak. Kesempatan itu macam-macam, Pak. Ada yang kesempatannya ada, tapi kita nggak sempat. Gitu. Iya. Ada yang kita sempat, kesempatannya nggak ada. Karena nggak ada. Betul. Ada yang kitanya sempat, kesempatannya ada, tapi yang dipilih orang lain. Kayak gitu. Iya. Nah, Betul. Bapak itu pas gitu. Jadi pada saat Anda memiliki keinginan yang kuat yang ditunjukkan bahwa saya pengen magang di tempat Anda atau kerja di tempat Anda, nggak cuma modal pengen nih, saya punya kemampuan. Nah, Anda bisa menunjukkan lewat tahapan-tahapan yang Anda meyakinkan pihak perusahaan, akhirnya keterima magang. Nah, ini adalah tahap yang sebenarnya perlu Anda ulang lagi. Karena yang tadinya tahapnya itu di magang, sekarang naik tingkat ke pengalaman kerja. Kan gitu. Betul. Lebih ke arah sana. Ya kan? Lalu tadi kalau misalkan menyampaikan bahwa, tapi saya beberapa kali gagal di interview user. Di user pun tadi, yang Bapak sampaikan contohnya itu gara-gara Bapak nggak bisa onsite. Gitu. Ya nggak masalah. Berarti kan dalam tanda kutip, yang bermasalah bukan kemampuan Bapak. Hanya waktu itu ada accessibility, keterbatasan, keterjangkauan dari sisi saya harus datengin. Wajar, karena Anda Iya. masih kuliah semi militer asrama tadi, gitu. Tapi kalau Anda sampai diundang sampai interview user, jadi gini Pak, setiap tahap yang dilalui dalam proses rekrutmen, mau lolos atau enggak, pasti ada pelajarannya. Saat Iya. Anda udah Betul. sampai ke interview user, artinya dari dokumen sampai interview HR tuh Anda menarik, dan di user ini juga tertarik gitu. Urusan lolos nggak lolos itu nanti akhirnya kecocokan aja. Dan itu kalau kita analisis juga bukan gara-gara
usernya nggak mau. Mungkin beliau butuh cepat, butuh ketemu langsung. Karena meyakinkan perusahaan, HR atau user lah gitu, nggak selamanya bisa dilakukan secara online begini, gitu kan. Mungkin butuh datang langsung, lihat perangkat-perangkatnya, lihat kerjaannya sejauh ini ngapain. Challenge-challenge-nya nggak cuma sekedar soal, tapi challenge real yang mungkin nggak bisa di-share secara online. Entah berat lah atau rahasia perusahaan dan lain-lain, nggak boleh akses keluar gitu. Jadi memang ada dari sisi situ. Kalau nanti akhirnya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, dari sini Bapak sebenarnya bisa belajar bahwa nanti saat saya sudah lulus, saya akan coba peluang lamar kerja. Kalau ada loker ya saya lamar, ada magang ya saya lamar. Nggak apa-apa, dua-duanya mana yang lebih cepat gitu. Atau Bapak yang penting kan nyoba dulu tadi kan, gitu. Saran saya nomor satu itu. Jadi begitu nanti udah lulus, harusnya kan ikatan yang harus di asrama dan lain-lain kan udah melonggar nih. Bapak tanya sama diri sendiri, apakah udah bisa akses yang kemana-mana tadi? Kalau saya sih lebih dari sisi Bapak stay dulu di situ, di kota Bapak, cari kesempatan magang dan kerja, itu dulu. Oke? Yang kedua, ya, yang Bapak juga harus pahami di situ adalah, Bapak itu nggak harus kerja ngantor. Saya udah review CV banyak orang, bahkan adik kandung saya sendiri, bahwa dia cuma dari rumah, kantor di Singapura, di Indonesia nggak ada ininya, kantornya, gajinya gede banget gitu. Bapak juga jurusannya tuh bisa melakukan itu gitu. Yeah. Banyak teman-teman yang semacam itu. Beberapa teman-teman yang review, pernah saya review CV-nya, mungkin beberapa videonya nggak saya upload gitu. Itu levelnya tinggi juga gitu. Ada dia kerjanya di sini, terus kantornya di Silicon Valley lah gitu. Terus ada yang kemarin terakhir, ada yang di kerjanya di Indonesia, terus kantornya ada di apa namanya Shenzhen itu, di China gitu ya, biasa gitu, pusat-pusat IT kayak gitu bisa gitu. Kita nggak terbatas itu, mungkin Bapak bisa sambil jalan-jalan kemana gitu, kalau memang Yeah. memungkinkan gitu kan, bisa gitu. Karena definisi bekerja itu sekarang bukan namanya ngantor. Entrepreneurship dia bisa dari rumah dan lain-lain gitu ya. Nah ini tergantung skenario Bapak tadi. Jangan sampai Bapak ngejar ngantornya tapi benefit yang Anda cari yang lain itu malah nggak dapat. Ya mulai ilmu, kesempatan, dan lain-lain gitu. Tapi memang plus minus. Kalau misalkan kerja dari rumah, network Anda nggak banyak. Teman Anda di dunia nyata nggak banyak loh. Anda bisa bangun itu di komunitas lain. Barangkali dengan Bapak bekerja di rumah, Bapak jadi bisa membangun komunitas di kehidupan nyata. Kayak gitu. Toh juga banyak orang yang ngantor, akhirnya nggak punya waktu untuk sosialisasi. Karena harus berangkat pagi banget, pulang larut banget. Ya, kayak gitu. Lihat dari dua sisi tadi gitu. Karena jurusan Anda punya privilege. Privilege Anda itu adalah jurusan Anda itu jurusan yang bagus banget gitu. Dibutuhkan sama ya, jurusan Anda itu jurusan yang ngikutin zaman lah gitu. Yang bener-bener butuh. Tapi akhirnya kan akan banyak sekali orang yang menyadari bahwa jurusan Anda atau bidang Anda, sektor Anda itu adalah yang dibutuhkan sekarang dan nanti gitu kan. Lah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang dilakukan selanjutnya. Tadi saya simpulkan dulu ya, Bapak cari tetap kesempatan kerja yang ngantor atau enggak, yang Yeah. magang atau kerja. Yang ketiga adalah Anda itu sudah hebat. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah beritahu sebanyak-banyaknya perusahaan ada orang sehebat Anda. Maksudnya gimana? Di luar sana banyak sekali perusahaan bagus yang mungkin Anda belum pernah dengar nama perusahaannya. Gitu. Tapi sangat profesional kalau ada kerjasama terkait dengan hak dan tanggung jawab gitu ya. Gitu. Nah, tugas Anda adalah memberitahu perusahaan-perusahaan ini ada orang sehebat Anda. Cara memberitahunya itu ada dua. Yaitu pertama, ya dengan aktif melamar kerja. Anda ngirimin lamaran ke beliau-beliau itu kan memberitahu mereka, ada orang sehebat saya loh, Anda lagi nyari kan, gitu. Kan begitu. Atau yang kedua, menarik atensi tanpa ngirimin dokumen. Gimana? Branding di sosmed. Yeah. Gitu. Kita hidup di era digital, jangan sampai sosmed Anda mati. Jangan sampai Anda cuma terkenal di dunia nyata, di dunia maya enggak. Banyak orang memang di
dunia maya ya untuk urusan pribadi, Kak. Cuma untuk keluarga, cuma untuk circle. Silahkan. Dengan sudut pandang Anda mikir bahwa ya pemikiran itu akan mengurangi pesaing saya. Banyak orang lebih hebat dari saya, lebih terkenal dari saya, mungkin lebih layak untuk ngisi posisi-posisi itu. Tapi mereka tidak menggunakan sosmednya untuk tadi membangun branding gitu. Jadi itu secara alamiah itu akan mengurangi pesaing gitu. Anda punya akun LinkedIn, ada ya, branding aja dulu di LinkedIn ibaratnya. Bikin akunnya yang lengkap, profilnya yang lengkap, connect dan follow orang baru, rutinlah bikin postingan. Dengan sudut pandang tadi, orang yang lebih hebat dari saya banyak. Pesaing saya itu siapa sih? Ya teman-teman seangkatan Anda itu, sekampus. Adik tingkat, kakak tingkat, orang sejurusan tapi dari kampus lain seluruh dunia mungkin. Seluruh Indonesia aja deh kalau Anda ngincer perusahaan di Indonesia. Itu pesaing Anda. Sebagian dari mereka pasti lebih hebat dari Anda. Tapi Anda harus bilang apa? Mungkin se-Indonesia yang jurusannya sama kayak saya, pengalamannya kayak saya, yang kehebatannya kayak saya, ada banyak. Tapi di antara mereka, sebagian dari mereka, nggak punya akun LinkedIn. Berarti ada yang bisa saya lakukan di LinkedIn, mereka nggak bisa akses. Nanti Anda dalemin lagi. Orang yang lebih hebat dari saya, banyak banget juga di LinkedIn ternyata. Tapi sebagian dari mereka bukan job seeker. Berarti Anda nggak bakal berkompetisi dengan mereka. Sudut pandangnya gitu aja. Dalemin lagi. Yang sesama job seeker, sejurusan, sama hebatnya, di LinkedIn juga ada. Tapi sebagian dari mereka bikin akun LinkedIn seadanya, nggak pernah bangun network, cuma sibuk buka LinkedIn cuma buat apply doang. Sebagian dari mereka tidak memberitahu ke penghuni LinkedIn lain, yang mana mereka adalah HR atau user, gitu. Nah, dengan hal itu Bapak bisa memotivasi diri untuk tetap sibuk ngelamar kerja sambil pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu apa tadi? Bapak ikut bootcamp ini itu, pelatihan ini itu, bikin project sendiri kayak gitu sambil branding di sosmed LinkedIn misalkan. Saya bahas LinkedIn aja nih, paling simple. Jadi bahasa utuhnya adalah yang lebih hebat dari saya banyak, nggak semuanya job seeker. Yang job seeker pun belum tentu punya LinkedIn, yang punya LinkedIn pun belum tentu posting rutin, belum tentu kegiatannya itu memberitahu perusahaan ada hebat, orang hebat sebanyak ini seperti saya gitu. Anda melihat itu sebagai celah, lakukan. Coba kita pikirkan logika yang sama di TikTok gitu. Banyak orang sehebat saya main TikTok buat apa? Ya hiburan, ya sudah. Gimana kalau Anda bikin tutorial-tutorial singkat soal bidang-bidang Anda? Rutin aja, nggak usah peduliin FYP apa enggak gitu. Tapi konsisten aja, one day one post misalkan, atau sehari bisa 2 kali, 3 kali. Bangun konsistensi dulu aja. Kalau konsisten nanti orang tahu gitu. Karena Anda lagi branding, Pak. Anda tahu petani ya? Bisa nggak kalau saya atau Anda deh, Anda, saya kasih cangkul, saya kasih kerbau, datang ke sawah sehari doang. Terus orang kenal Anda sebagai petani. Nggak bisa. Kalau saya nih, pakai caping, pakai cangkul, gitu. Jalan di lumpur-lumpur gitu. Cuma sehari aja duduk-duduk gitu. Ntar pulang gitu. Orang akan kenal saya sebagai petani nggak? Enggak. Kenapa kok dia bisa di branding jadi petani? Karena dia melakukan sesuatu secara rutin, mulai dari ngolah lahan sampai dengan panen, di mana yang dia lakukan itu berfokus pada yang dia itu ngelakuin itu fokus sama yang dia lakuin sendiri, dilihat sama pihak luar. Ya pihak luar tuh kita lagi nongkrong, dia lewat pakai traktor, dia balik pakai kerbau misal gitu, dan hasilnya berguna bagi banyak orang. Dan apakah itu dilakukan cuma sehari 2 hari? Kan enggak gitu. Itu butuh waktu yang lama. Bisa nggak waktunya diperpendek? Bisa. Kalau Anda pengen waktunya diperpendek, intensitasnya yang dinaikkan. Gitu.
Sama loh, kita coba dipikir pakai logika itu. Atau kita ngomongin gini deh. Petani ke sawah, kapan sih? Dari pagi sampai sore. Dari jam, katakanlah jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Berapa tuh? 9 jam. Kenapa orang ini dikenal sebagai petani? Kenapa dia kok nggak dikenal sebagai orang rumahan? Karena dari 24 jam dia, yang dipakai untuk ke sawah kan cuma 9 jam, Pak. Waktu dominannya, kan dia di rumah ibaratnya, atau kegiatan sosial apapun lah, di luar persawahan. Tapi kenapa beliau-beliau dikenal sebagai petani? Artinya branding itu bukan masalah durasinya. Tapi dalam suatu durasi terbatas, Anda tuh ngapain? Gitu. Brandinglah untuk itu. Banyak orang pinter banget menghebatkan diri, tapi lupa untuk branding. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang, pokoknya 5, 6, 7 ke belakang lah itu pokoknya ya. Nggak perlu banyak branding-branding, nggak apa-apa, Pak. Kita namanya nyari kerja secara konvensional. Saya pun sebagai fresh graduate juga ngelakuin itu. Gitu. Saya juga orang milenial gitu, orang 90-an gitu. Itu juga sama, nggak perlu branding-branding. Namanya ngelamar kerja konvensional. Gimana? Ya siapin dokumen dan lain-lain cukup. Sosial media hanya untuk sosialisasi secukupnya. Nggak ada kepikiran branding. Begitu ada loker, kirim. Nanti filteringnya ya filtering konvensional aja, Pak. Gitu. Bagus-bagusan informasi di CV. Mungkin beruntung-beruntungan, cepet-cepetan, banyak-banyakan, dan lain. Cuma gitu-gitu doang. Jadi faktor branding itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap kesempatan yang datang. Kenapa kok ini harus Anda lakukan? Karena kita nggak tahu kerjaan yang Anda cari, yang Anda anggap ideal, yang Anda akan anggap sebagai last resort Anda untuk oke, saya akan di sini selamanya gitu ibaratnya. Itu akan datang pakai cara apa? Sebagian orang pekerjaan impiannya itu datang gara-gara melamar. Sebagian orang kesempatan datang gara-gara ditawari. Mana yang akan datang sebagai kerjaan impian Anda? Nggak ada yang tahu. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Upayakan keduanya. Tingkatkan kemungkinan Anda diterima kerja gara-gara melamar, atau tingkatkan kemungkinan Anda diterima kerja gara-gara ditawari. Gimana Anda bisa keterima kerja gara-gara melamar? Ya melamarlah dengan baik dan benar, kan gitu. Nyiapin dokumennya, ngikutin tahap-tahapnya, dan lain-lain. Gitu kan? Gimana Anda ada kemungkinan dapat kerja gara-gara ditawari? Ya tadi branding. Dengan Anda branding di LinkedIn, bukankah meningkatkan kemungkinan orang connect ke Anda, nge-DM Anda, nge-review profil Anda, ngasih kesempatan kerja, gitu. Dua-duanya ini dilakukan. Banyak dari teman-teman yang ibaratnya itu udah nggak usah tahun-tahun jauh deh, 2023 ini. Hanya melakukan sedikit aja perubahan di 2023 ini, di akun LinkedIn-nya, hasilnya tuh berubah banget. Gitu. Ya kan? Anda itu punya privilege banyak banget. Orang jurusan lain aja pada ikut bootcamp, front end developer, full stack developer, kayak gitu Ya. loh, ikut bootcamp. Tapi kan pasti Anda harus melihat dari sudut pandang Anda. Sehebat-hebatnya orang bootcamp, pasti ada hal yang Anda nggak pelajari kecuali belajar mata kuliahnya dari dosen-dosen hebatnya langsung. Kayak begitu. Apalagi Anda udah biasa praktek gitu. Nah, tunjukkan itu. Beritahu perusahaan ada orang sehebat Anda, lakukan itu. Gitu. Nanti pasti hasilnya akan beda. Saran saya apa kesimpulannya? Gunakan semua sosmed Anda untuk membranding diri Anda tadi. Beritahu perusahaan ada orang sehebat Anda. Kita nggak tahu kok perusahaan itu akan nyasar kemana. Mungkin nyasar ke LinkedIn, mungkin ke Instagram, mungkin ke TikTok. Lakuin aja. Kayak gitu. Jadi batasan privacy itu Anda toleransi sedikit gitu. Misalkan Instagram privasiku. Coba pikirin sekarang Instagram gimana caranya biar jadi nah, penguat bahwa ini orang gitu. YouTube mungkin bikin konten-konten video mungkin pendek-pendek yang shorts aja gitu. Upload rutin ilmu-ilmu Anda yang ibaratnya bikin penasaran. Anda kasih
gini gini gini, kalau pengen lanjut silahkan hubungi saya di sini gitu. Nggak masalah kayak begitu-begitu, ya kan? Banyak loh orang yang mentoleransi sisi privasinya malah jadi cuan. Contoh, kalau saya nggak kenal Anda, Pak, kita belum kenal nih, saya jalan di rumah Anda, terus saya ngetuk pintu Anda, misi, Pak, saya nggak tahu nama Anda, boleh saya lihat toiletnya dan kamarnya nggak, Pak? Saya masuk langsung ke rumah Anda nyelonong gitu, boleh nggak? Kita nggak kenal, baru ketemu gitu, boleh nggak? Nggak Enggak. boleh kan? Ya, definisi umum, isi rumah itu adalah privasi dari pemilik rumah. Orang yang nggak dikenal nggak boleh ngintip. Tapi untuk orang yang sudut pandangnya lain, pasti dia akan mikir. Bahasanya tadi, toleransinya itu dimundurin untuk ngasilin duit. Bukankah Anda tahu sebagian orang bisa dapat cuan gara-gara, guys yuk jalan-jalan ke rumah baruku, aku mau gini 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 gini, ya di sini ada ini dan lain-lain. Itu loh maksudnya. Walaupun secara online virtual gitu. Dia ngelakuin room tour gitu, seolah-olah dalam tanda kutip ada yang kesannya flexing lah, mamerin di sini garasi, di ruang ini, ruang ini, ruang ini, kemana-mana, mana-mana room tour, kegiatan sehari-hari dia apa. Coba kita lihat itu sebagai suatu perubahan tadi, sudut pandang tadi, gitu. Sebagian orang masih menganggap itu sebagai privasinya dia, sebagian orang mentoleransi privasi itu malah berubah jadi cuan. Ya kerja sama lah, jadi AdSense lah, dan lain-lain, kayak gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke Anda. Karena ini pilihan orang, jadi nggak ada yang salah. Gitu. Kan ini login sama. Saya nggak kenal, terus, misi Pak, saya ngisi lihat dalam kok. Gitu. Nah bukankah orang yang bikin entertainment kayak begitu tuh juga menunjukkan ke orang yang nggak dikenal sama sekali. Gitu loh. Tapi akhirnya dia dapat cuan nggak dapat. Jalan ke ruang makannya, ternyata di mejanya udah ada produk-produk sponsor. Aku kalau tiap hari itu minum ini, gini-gini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Itu loh maksudnya. Coba kita pakai sudut pandang lain. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Gitu. Bayangin, gunakan pikiran sudut pandang bahwa orang nyasar di TikTokku, terus aku dapat kesempatan kerja. Entah itu ditawarin kerja beneran, cuma endorse doang, atau apa gitu. Apa ya? Atau affiliate, atau apalah terserah. Orang nyasar di Instagramku bakal gini, 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 gini gitu. Nanti kalau Anda mungkin buntu, wah tapi kerjaan saya praktek, saya nggak bisa nyiapin konten di macam-macam gimana. Nah, coba sudut pandangnya dibalik. Saya praktek, terus saya melakukan apa, di mana saya bisa bikin suatu konten yang bisa saya upload di LinkedIn, sekaligus ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, ke YouTube. Banyak Pak konten kayak begitu. Anda bikin video pendek, diupload ke LinkedIn bisa. Langsung diupload ke Reels Instagram bisa. Langsung dipost di TikTok biasa. Langsung diupload ke Short YouTube bisa. Gitu. Anda bikin gambar-gambar poster tutorial infografik di LinkedIn bisa, ini bisa. Anda punya website bisa, ke blog bisa. Sekali bikin posting kemana-mana, nama Anda di mana-mana. Nanti lakukanlah itu secara rutin dan sesekali iseng. Iseng apa? Cari nama lengkap Anda di Google Search, gitu, di Yahoo Search, di Bing, gitu. Kalau Anda udah kayak gitu kan, bukankah Anda udah menguasai SEO ya, gitu. Udah, ngapain cari yang berbayar, organik. Cara ngalahkan paid itu adalah organik yang konsisten, intensitas tinggi, kan gitu sebenarnya. Gitu. Lakukan itu. Ada orang sehebat Anda dan lain-lain. Udah enak. Nanti kalau kontennya bagus, Anda di-reshare, di-repost. Ya enggak? Konten Anda di-reshare dan di-repost. Nah, tanpa Anda sadari, kalau ada hasil reshare atau repost, yang keren orang yang repost atau yang bikin kontennya? Yang bikin kontennya. Serius. Coba deh dipikirin. Nanti Anda mulai pikirin gimana biar ini nggak diklaim sama orang, asal dikasih watermark sama orang, diklaim karyanya dia dan lain-lain. Mulai itu dikembangin ke situ. Itu dikasih apa ya, gampang lah kayak begitulah ya gitu, di ada video gitu, kasih di video yang Anda upload dikasih watermark sosmed Anda. Kalau dari share repost ya itu dari Anda. Orang mulai nyasar tuh. Sekali dilempar di online, nyebar kemana aja nggak bisa Anda hentikan. Gitu. Dan bahkan Anda sudah tahu kan,
Yang namanya di delete pun juga nggak bisa benar-benar terhapus gitu. Sesuatu yang udah dilempar. Nah, itu loh. Coba lakukan itu. Itu bisa berguna bagi, wah, banyak orang sekali. Banyak orang tetap bilang, saya nggak sempat, saya nggak sempat. Anda jangan bilang, saya juga nggak sempat. Anda harus bilang, nah ini, gitu. Secara alami, kompetitor saya berkurang. Karena mereka nggak sempat. Kenapa nggak sempat? Nggak disempetin. Nggak bisa Anda melakukan sesuatu profesional dengan cara nunggu waktu luang. Pasti diluangkan. Gitu. Nah, akhir dari semuanya itu apa saran saya? Time management lah yang bagus. Gitu. Yang Anda lakukan itu macam-macam sebagai kita manusia makhluk sosial gitu. Pasti ada waktu tidur, bantuin orang tua, ibadah, makan, me time dan lain-lain. Tapi Anda ya nanti setelah lulus atau dari sekarang juga bisa diukur. Dalam waktu 24 jam, waktu kosong saya tuh berapa jam sebenarnya? Anda akan menganggap itu sebagai waktu potensial produktif. Masih potensial karena belum dieksplor, anggap aja gitu. Oh, sehari saya ada waktu kosong 6 jam. 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 1 jam di sore, 1 jam di malam, misalkan. Silahkan bagi jadi 2. Boleh 50-50, boleh 70-30, terserah. Sebagian dipakai untuk ngelamar kerja. Sebagian dipakai untuk pengembangan diri dan branding. Waktu saya 6 jam, berarti 3 jam saya mau pakai untuk lamar-lamar kerja. 2 jam saya pakai untuk belajar sesuatu. 1 jam saya pakai untuk nyiapin konten saya post di sosmed. Rutin aja gitu. Nggak usah peduli weekend, weekdays. Bebas. Kenapa kok Anda lakukan dulu secara rutin? Biar Anda punya journey-nya. Nggak bisa kita menentukan journey kita lewat kata-katanya orang. Mungkin benar, itu hanya untuk pagar. Tapi kan itu bukan jalan yang diinjak. Anda kan nginjek jalannya sendiri. Kita misalkan nih, seangkatan, sejurusan, IPK sama, kemampuan sama. Keinginan karir kita mungkin beda. Makanya tadi, keinginan, kemampuan, dan kesempatan. Kemampuan bisa sama, kesempatan bisa sama. Dalam arti kesempatan tuh, saya dapat poster locker itu, Anda juga dapat poster leger itu. Ya kan? Kemampuan juga sama. Orang kita praktikum-praktikum itu, magang-magang itu. Tapi keinginan kan bisa beda, Pak. Gitu. Nah, jangan sampai Anda nggak punya keinginan. Coba bayangin, Anda itu pengen berkarir, definisikan. Anda pengen berkarir itu soal apa, pengen kerja di mana, gajinya gimana, sistem kerja gimana. Imajinasikanlah, gitu. Setelah itu, baru tentukan langkah-langkahnya, realnya, gitu. Nah, dengan melakukan itu semua, hasilnya pasti beda. Jadi akhirnya apa? Yang tadi Bapak bingungkan, itu jadi, ya udah tahu jawabannya gitu, nggak perlu saya jawab. Sampai menit ini saya nggak jawab pertanyaan Anda karena Anda udah tahu jawabannya sebenarnya gitu. Gitu. Jadi misalkan interview user harus gimana, Anda udah tahu kok gitu. Anda harus gimana kayak gitu. Terus tadi apalagi tuh misalkan pertanyaan Anda. Itu Anda udah tahu jawabannya itu semua. Lakukan aja, nggak ada masalah. Gagal di user, pelajari pertanyaan yang biasa muncul di interview user. User itu calon atasan Anda. Kalau Anda masih kurang di challenge, perkaya challenge. Latih diri sendiri soal challenge-challenge yang ada. Anda masih punya akses di kampus. Masih bisa baca-baca buku-buku di perpustakaan. Ini diskusi sama angkatan-angkatan lain mungkin kayak gitu. Bisa cari teman yang sebidang kemampuan Anda gitu. Cari orang-orang dengan satu passion, sharing bareng dengan teman-teman kampus lain. Itu bisa itu. Jadi pertanyaan Anda itu nggak perlu saya jawab. Kayak gitu. Karena benar-benar yang Anda lakukan itu sudah on track. Anda hanya perlu meyakinkan diri aja. Kenapa kok Anda ngerasa masih ada yang kurang? Mungkin karena sejauh ini Anda melewati suatu tahap tanpa disadari sudah melakukan apa. Saking gampangnya aja, tek, 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 jadi nggak berasa. Nah, ini saya coba definisikan dulu, gitu. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung lagi, nanti di sesi detail saya jelaskan. Tapi secara umum itu dulu, oke? Kesimpulannya saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda karena udah tahu jawabannya, gitu.
lakukan yang semacam tadi, pertanyaan tadi kejawab Pak, serius. Gitu. Sampai di sini paham dulu ya Pak Hafel ya. Ya, paham Pak.